Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW sesuai jadwal pada kegiatan edukasi gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Saat ini kita masuki sesi teknik fasilitasi dan simulasi dengan tema penerapan higienis sanitasi pangan di MBG dan rumah tangga sasaran 3B. Kami dari Riau ada bertiga yang masing-masing berperan pada video ini. Saya sendiri Rudi Saman selaku moderator, dan selanjutnya nanti ada sebagai pemateri dari Bapak Joni Noprianto dan sebagai peserta dari Ibu Lini. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak John menyampaikan terkait materi penerapan higienis sanitasi pangan di MBG dan rumah tangga sasaran 3B. Baik, izin Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Warahmatullahi sama-sama kita hormati Bapak Moderator serta rekan-rekan yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Baik, izin sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait pemaparan penerapan higien sanitasi pangan di MBG dan rumah tangga sasaran 3B. Jadi tujuan pembelajarannya, yang pertama tujuan umum setelah mempelajari modul ini, peserta dapat memahami penerapan higien sanitasi pangan di program makanan bergizi gratis atau MBG dan kaitannya sertifikat Light Hygiene Sanitasi serta prinsip praktek higien sanitasi pangan di rumah tangga sasaran 3B dalam program MBG. Kemudian kita lanjutkan, program MBG mendukung gizi dan kesehatan peserta didik ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian makanan bergizi harus juga aman dan dari kontaminasi fisik, kimia, dan biologis. Kemudian dapur SPPG perlu sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS sebagai bukti memenuhi standar higien sanitasi. Kemudian rumah 3B, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita juga harus menerapkan higien sanitasi agar makanan yang disediakan oleh dapur SPPG tetap aman sebelum dikonsumsi. Kemudian, kader menjadi ujung tombak dalam yang pertama, membantu keluarga menerapkan higien sanitasi di rumah. Kemudian, mencegah penyakit akibat makanan. Kemudian, memastikan makanan MBG tetap aman saat dikonsumsi. Jadi, kader di sini sangat berperan aktif dalam bukan hanya sebagai pengantar makanan ataupun sebagai memastikan keluarga tersebut mendapat bantuan, tetapi kader di sini juga harus melihat kondisi rumah penerima MBG tersebut agar nantinya makanan bergizi yang diberikan oleh dapur SPPG ternyata bisa menjadi penyakit ketika lingkungan atau sekitar eh, rumah ataupun tempat tinggal yang penerima MBG juga tidak bersih. Kemudian penerapan higien sanitasi di MBG. Apa itu higien dan sanitasi? Higien itu adalah tindakan individunya seperti cuci tangan, kebersihan tubuh, kemudian pakaian bersih, kemudian fokus kepada perilaku. Sedangkan sanitasi yaitu kondisi lingkungan, seperti air bersih, pembuangan, limbah, kebersihan dapur, fokus pada fasilitas dan lingkungan. Pada level penyelenggara SPPG, penerapan higien sanitasi tidak hanya menjadi praktek baik, tetapi merupakan persyaratan formal yang dibuktikan melalui adanya sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau kita kenal dengan SLHS. SLHS ini berfungsi sebagai jaminan bahwa dapur SPPG telah memenuhi syarat minimum dalam menjaga keamanan pangan. Dengan demikian, penerapan higien sanitasi di MBG pada dasarnya adalah implementasi langsung dari standar yang terdapat dalam SLHS. Kemudian, alur pelaksanaan SLHS. Yang pertama, pemetaan dan pendataan fasilitas. Yang pertama, tahap awal pengajuan SLHS yang mencakup pengumpulan dokumen, administrasi, dan identifikasi kondisi dapur.
Jadi di sini langkah pertama kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen administrasi, kemudian kita mengidentifikasi kondisi dapur MBG tersebut. Kemudian pembinaan teknis dan pendampingan. Pemberian pelatihan dan pendampingan mengenai hygiene sanitasi, pengelolaan dapur, serta bagaimana penyusunan SOP yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan lapangan atau inspeksi hygiene sanitasi. Penilaian langsung oleh instansi berwenang melalui IKL untuk mengevaluasi bangunan, air, peralatan, kemudian pengolahan, dan lainnya. Ini sangat penting Bapak Ibu karena nantinya pada saat MBG ini sudah berjalan, jika dia sudah mendapatkan sertifikat SLHS, tetapi dia tidak menerapkan, kemudian dia tidak kembali menerapkan standar higien sanitasi yang semestinya lagi, ini perlunya adanya inspeksi higien sanitasi atau kunjungan langsung oleh instansi yang berwenang melalui IKL untuk dapat turun langsung memantau kondisi dapur tersebut. Kemudian yang keempat, penerbitan SLHS diterbitkan semua persyaratan terpenuhi sebagai bukti bahwa fasilitas layak secara higien sanitasi. Yang terakhir, perlunya monitoring dan evaluasi berkala itu untuk pemantauan setiap 6 bulan sekali atau minimal 1 tahun sekali. Tapi sebaiknya itu memang dipantau atau dimonitoring, evaluasi secara berkala baik dalam 1 bulan sekali untuk memastikan standar terus terpenuhi. Kemudian selanjutnya standar higien sanitasi yang harus dipenuhi. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu betapa rapinya atau bersihnya dapur MBG karena sangat penting dapur MBG ini atau SPPG ini bersih karena nantinya makanan ini akan didistribusikan kepada penerima program 3B. Kemudian berdasarkan Permenkes nomor 1096 garis miring Menkes, kemudian garis miring Per, garis miring 6, garis miring 2011 tentang higien sanitasi jasa boga, tetapi diringkas dalam dan disederhanakan. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu di sini. Aspek standar, lokasi dan lingkungan. Persyaratan utama, ini kita secara ringkas, tidak berdekatan dengan sumber pencemaran. Seperti apa? Seperti tempat pembuangan sampah, WC umum, selokan, dan lain-lain. Kemudian halaman bersih, tidak bersemak, tersedia tempat sampah tertutup. Jadi sangat penting juga di sini Bapak Ibu, walaupun sudah tersedia tempat pembuangan sampah, tetapi secara standarnya itu tempat pembuangan sampahnya harus tertutup. Kemudian drainase lancar dan tidak menimbulkan genangan. Artinya drainasenya tidak ada yang tersumbat ataupun nantinya mengakibatkan genangan air yang akan bisa menimbulkan jentik-jentik ataupun sejenis penyakit lainnya atau bakterinya. Kemudian bangunan dan fasilitas dapur. Ini persyaratan utamanya yang pertama konstruksi kokoh, bersih dan mudah dibersihkan. Ini juga sangat penting konstruksi ini agar mudah dibersihkan ini karena setiap melakukan ataupun memasak untuk MBG ini juga nantinya jika tidak peralatan ataupun fasilitasnya tidak mudah dibersihkan, ini juga akan gampang menimbulkan penyakit. Kemudian lantai kedap air dan tidak licin. Ini juga sangat diperhatikan untuk keselamatan eh, Bapak Ibu yang nanti bekerja di dalam program MBG ini. Kemudian dinding bagian basah dilapisi bagian bahan kedap air minimal 2 meter. Kemudian langit-langit minimal 2,4 dan tidak bocor. 2,4 meter dan tidak bocor. Kemudian perlu diperhatikan lagi ventilasi dan pencahayaan. Di sini ventilasi harus lebih kurang 20% dari luas lantai. Kemudian kita pencahayaannya minimal 200 lux tidak menyilaukan. Kemudian yang sangat penting, air bersih dan sanitasi. Air bersih cukup, tidak berbau, berwarna, pH netral. Ini juga sangat penting Bapak Ibu melakukan pengecekan pH netral ataupun nantinya tidak netral. Kemudian saluran pembuangan limbah tertutup dan lancar. Oke, lanjut. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang peralatan food grade atau tidak berkarat atau retak.
Ini juga sangat penting Bapak Ibu diperhatikan juga nantinya di dapur MBG peralatan food grade atau tidak berkarat atau retak. Karena nantinya karat ini dapat menimbulkan penyakit lagi dan sangat membahayakan bagi eh, pengonsumsi ataupun penerima bantuan MBG ini. Kemudian ini juga sangat diperhatikan, talenan bukan dari kayu, warna berbeda untuk bahan mentah dan matang. Jadi eh, talenan ini juga nanti akan dibedakan mana talenan yang digunakan untuk bahan mentah dan bahan yang matang. Karena ini juga sangat pengaruh Bapak Ibu. Kemudian proses pencucian itu ada 3 tahap. Yang pertama dicuci, kemudian bilas, baru disanitasi. Kemudian penerimaan dan penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, bahan segar tidak rusak, kemudian kemasan utuh dan tidak kadaluarsa. Ini juga sering dilakukan pemantauan bahan-bahan yang nantinya sebagai bahan pokok untuk dimasak, untuk sering dilihat tanggal expired atau tanggal kadaluarsanya. Kemudian pisahkan bahan mentah dan matang. Kemudian disimpan di sesuai suhu kurang lebih 5 derajat Celcius dinginnya, kemudian lebih dari 60 derajat Celcius panasnya. Kemudian terapkan prinsip FIFO dan FEFO. Kemudian pengolahan makanan. Masak hingga lebih kurang 7 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian hindari mencicipi atau mencicip makanan mentah. Ini juga sangat perhatikan Bapak Ibu karena nantinya kalaupun ingin mencicipi merasakan masakan itu setidaknya menggunakan sendok yang berbeda ataupun alat yang berbeda. Kemudian gunakan air bersih. Kemudian proses higien tidak menyentuh makanan dengan tangan langsung. Ini juga sangat diperhatikan nantinya pada saat proses di dapur MBG tersebut. Kemudian penyajian dan pengemasan. Wadah food grade tertutup dan tidak penuh hingga hindari kondensasi. Kemudian pisahkan makanan yang panas dan dingin. Kemudian untuk penyimpanan dan holding time itu makanan panas lebih 60 derajat Celcius, kemudian makanan dingin kurang dari 5 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian tidak lebih dari 2 jam di suhu ruang. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu standar distribusi makanan. Yang pertama kendaraan bersih khusus untuk makanan. Jadi kendaraan ini tidak digunakan untuk hal-hal lain. Jadi kendaraan untuk pendistribusian makanan ini wajib kendaraan yang bersih dan terkhusus hanya untuk makanan MBG ini. Kemudian suhu terjaga, panas lebih kurang 60 derajat Celcius, dingin kurang lebih 10 derajat Celcius. Kemudian personal hygiene food handler sehat dibuktikan surat dokter. Ini juga sangat perlu diperhatikan. Tidak sedang sakit kondisi personal hygiene food handler. Kemudian menggunakan APD lengkap. Di sini bisa kita lihat menggunakan penutup kepala, masker, kemudian pakaian bersih dengan celemek atau APD, menggunakan sarung tangan dan sepatu tertutup. Kemudian tidak merokok, makan, memakai perhiasan saat bekerja. Ini juga sangat penting. Nantinya mana tahu ada salah satu personal agen food handler kita ataupun yang masak di dapur MBG itu laki-laki yang perokok. Ini juga sangat diperhatikan agar tidak merokok karena akan berpengaruh ataupun berimbas kepada makanan yang dimasak di MBG tersebut. Kemudian pengelolaan sampah dan limbah. Kemudian wadah sampah tertutup dan dibersihkan secara rutin. Kemudian pembuangan limbah tidak mencemari lingkungan. Artinya limbah nantinya itu dipilah dulu ataupun dipilih yang mana nantinya ini bisa terurai ataupun tidak terurai. Kemudian untuk minyak dan sejenisnya itu kalau bisa ditampung dulu ataupun diwadahkan dulu dan tidak langsung dibuang ke sungai. Kemudian dokumentasi dan pengawasan internal ini juga sangat penting Bapak Ibu di dalam standar untuk SLHS ini. Ada catatan penerimaan buah bahan, kemudian suhu penyimpanan, pembersihan dan kesehatan petugas. Ada SOP tertulis dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian penerapan
Higien sanitasi di rumah 3B. Higien sanitasi pangan di rumah adalah serangkaian upaya untuk mengendalikan fakta risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, atau peralatan agar aman dikonsumsi. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Walaupun makanan higien atau higienis yang kita berikan kepada masyarakat penerima ataupun yang penerima MBG ini nantinya jika memang kondisinya baik orang ataupun tempat ataupun peralatan nantinya tidak aman dikonsumsi, ini juga akan berpengaruh kepada bukan hanya gizi tetapi penyakit penyerta nantinya akan ditimbulkan. Kemudian penerapan higien sanitasi di rumah 3B bertujuan untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari di rumah tetap terjaga sehingga mendukung keberhasilan program makanan bergizi gratis. Jadi nantinya di sini kader harus memang memperhatikan terutama dari segi lingkungan, kemudian eh, dari kebersihan rumah tersebut, apalagi yang paling sering dilihat Bapak Ibu, apalagi banyak yang menggunakan tangan mengonsumsi makanan atau memberikan menyuapi anak makan itu menggunakan tangan dengan kuku yang panjang, itu juga sangat sangat riskan terjadinya penyakit, salah satunya diare. Kemudian prinsip-prinsip higien sanitasi di rumah 3B. Ini berdasarkan Permenkes 1096 atau 2011 dan PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Rumah Tangga. Kebersihan diri dan perilaku. Prinsip higien sanitasi yaitu dengan cuci tangan pakai sabun sebelum masak atau makan, kemudian menggunakan pakaian bersih. Kemudian contoh di rumah seperti apa? Ini ibu mencuci tangan sebelum siapkan MPASI. Kemudian kuku pendek. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu yang di lingkungan kita. Memang secara ilmu ataupun pengetahuan, ibu-ibu sudah banyak mengetahui bahwa setiap sebelum makan ini ataupun sebelum memberikan atau memasak MPASI itu wajib mencuci tangan. Tapi masih banyak masyarakat kita yang tidak menerapkan ini, termasuk kuku pendek ini. Kemudian kebersihan dapur. Ini harus kita lihat juga. Ventilasi baik, bebas serangga, kemudian lantai dan peralatan bersih. Kemudian contoh di rumah, menutup tempat sampah, kemudian menjaga dapur kering. Ini yang banyak terjadi juga di masyarakat kita, Bapak Ibu. Nantinya kita lihat kondisi tempat sampahnya, apakah tempat sampahnya itu ditutup atau memang terbuka. Kebanyakan di masyarakat kita ini tempat sampah ini memang terbuka. Kemudian menjaga dapur tetap kering. Air bersih. Di sini kita lihat kalau prinsip higien sanitasinya, air tidak tercemar digunakan untuk mencuci dan memasak. Kemudian untuk contoh di rumah menggunakan air sumur terlindung, kemudian atau PDAM dan wadah tertutup. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Air yang digunakan itu salah satunya bisa digunakan nantinya air terlindung seperti PDAM ataupun wadah tertutup ataupun sumur tertutup dengan syarat berjarak dengan WC itu 12 meter. Kemudian penyimpanan makanan. Jika prinsip higien sanitasinya yaitu pisahkan bahan mentah dan matang di tempat tertutup, simpan di tertutup. Kemudian contoh di rumah, menyimpan lauk matang di wadah tertutup. Hangatkan ulang sebelum makan. Ini juga sangat penting Bapak Ibu. Dan nantinya ini juga kader harus menyampaikan ini kepada masyarakat ataupun penerima MBG ini. Kemudian pengolahan makanan, masak hingga matang sempurna. Itu lebih kurang 70 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian contoh di rumah, memastikan ayam matang sempurna, MPASI dipanaskan sampai mendidih. Ini juga kebanyakan masyarakat kita juga tidak banyak mengetahui terkait dengan MPASI ini dipanaskan sampai mendidih karena kadang anak yang menangis ataupun kondisi yang memang mendesak dengan pekerjaan yang banyak Bapak Ibu, ini tidak terlalu diperhatikan terkait dengan mungkin memasak sayur itu tidak dipanaskan sampai mendidih. Kemudian penyajian makanan 3B. Kemudian sajikan di alat makanan bersih. Hindari makanan basi.
Kemudian contoh yang di rumah itu MPASI tidak disimpan lebih 2 jam suhu ruangan. Jadi MPASI ini